Jelang Pilbub Kabupaten Malang 2024, Latifah Sohib mendaftar sebagai bakal calon Bupati Malang di kantor DPC PKB Kabupaten Malang Senin 20 Mei 2024. Latifah Sohib akan maju dalam Pilkada 2024 dengan mengusung jargon Malang Bangkit. Saat datang ke DPC PKB Kabupaten Malang, Latifah Sohib didampingi anggota DPR Republik Indonesia terpilih periode 2019 hingga 2024 RZT Bilbina. Latifah Sohib menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Des Pilkada DPC PKB Kabupaten Malang Mas Ruri. Selain didampingi RZT Bilbina, Latifah Sohib juga datang bersama sejumlah relawan. Dan berikut berita selengkapnya. Menyampaikan dua patah kata, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin 3 penanya aja ya. Nanti setelah itu pada beliau biar nyantai. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari DPC PKB Kabupaten Malang, khususnya Mas Ruri sebagai Ketua Des Pilkada DPC PKB Kabupaten Malang beserta teman-teman yang membantu. Mbak Arzeti ini salah satu anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau di Komisi 9 memang secara khusus oleh DPP PKB diminta untuk mendampingi saya mendaftar pada hari ini. Kenapa saya pilih hari ini tanggal 20 Mei 2024? Ini kebetulan hari ini adalah peringatan hari Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional yang insya Allah ke-116. Gitu. Saya kira semua teman-teman media sudah tahu bahwa 20 Mei ini ditetapkan sebagai Harkitnas adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Semangat Ki Hajar Dewantoro untuk bangkit ini yang akan kita buat pijakan, yang akan kita menyemangati kita untuk membangun kabupaten. Presiden Iran Ebrahim Raisi telah dikonfirmasi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Ia tewas dalam insiden naas yang terjadi pada Minggu 19 Mei 2024. Diketahui, helikopter yang ditumpangi Raisi jatuh di dekat sebuah tambang tembaga bernama Sungun. Tambang tersebut terletak di antara Jolfa dan Farzakan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Seluruh penumpang yang meliputi Sang Presiden, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian, dan Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Iran dikabarkan juga tewas dalam insiden ini. Sebelumnya, titik keberadaan puing-puing helikopter tertangkap kamera drone Akinci UAV milik Turki. Dalam rekaman yang beredar, tampak helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat itu hancur. Seusai tim penyelamat tiba di lokasi, mereka mendapati helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi hangus terbakar. Potret remuknya helikopter tersebut beredar luas. Terlihat helikopter itu hanya menyisakan sedikit bagian yang masih utuh. Hampir seluruh bagian helikopter itu tampak hangus terbakar. Pemirsa, viral sebuah rekaman video dari ponsel santri menggambarkan 4 orang bule hendak memasuki area pondok pesantren Sehona Holil di Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan pada Sabtu 18 Mei 2024 malam. Video dengan durasi 29 detik itu berlokasi tepat di pintu masuk pondok pesantren yang juga menjadi salah satu kediaman ulama besar Sehona Holil. Kehadiran 4 turis nyasar itu terdiri dari 3 bule perempuan dan 1 orang bule pria, menjadi perhatian sejumlah santri yang sedang berjaga di pintu masuk tanpa gerbang. Malam itu, waktu telah menunjukkan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski komunikasi para santri dan 4 bule itu tidak nyambung, namun para pelancong itu tampak mengerti apa yang dimaksud para santri. Para turis itu mengira bahwa pondok pesantren merupakan hotel. Pengasuh pondok Sehona Holil, Kiai Haji Nasih Ashkal atau Kiai Nasih,
mengaku terkejut ketika mendengar keberadaan para turis yang nyasar masuk pondok pesantren menjelang dini hari itu, di mana sebagian besar para santri sedang tertidur. Ia menjelaskan dalam keseharian keberadaan para turis di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, nyaris tidak pernah terlihat. Apalagi jika hendak memasuki kawasan pondok pesantren. Fenomena sejumlah turis nyasar ke pesantren untuk mencari sebuah hotel bagi Kiai masih merupakan hal yang baru. Menurutnya, ada sesuatu di Bangkalan yang menjadi perhatian para pelancong. Kiai Nasim melanjutkan, mungkin saatnya dunia pesantren tentang kehidupan di dalam pesantren bukan hanya didatangi para santri, tetapi bisa dikunjungi masyarakat dari luar. Sehingga bisa menjadi destinasi religi bagi masyarakat termasuk para wisatawan dari luar negeri. Ini yang nyasar ke pondok itu gimana? Ya, saya terkejut juga ya. Itu terjadi justru di saat santri sedang tidur. Karena di pesantren ini ada yang jaga. Kemudian itu menjadi video yang menarik dan akhirnya menjadi viral. Ya, saya tentu melihat ini fenomena baru. Fenomena baru di mana jika berbicara Madura, Bangkalan khususnya, yang mungkin jarang kita melihat ada ada pelancong, ada turis masuk dari luar negeri. Hari ini masuk lah, malah masuknya ke pesantren. Saya tidak berekspektasi, tetapi yang pasti seperti yang di komen oleh beberapa netizen, dan juga memang sempat ditanya oleh santri waktu itu, yang dicari memang hotel. Kuasa hukum 8 tersangka kasus Vina mengungkapkan adanya kejanggalan selama masa persidangan yang dimulai Januari 2017 silam. Akhirnya tim kuasa hukum 8 tersangka membuka suara seusai film Vina menjadi perbincangan publik. Mereka menilai banyak kejanggalan, terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta persidangan. Dikutip dari tribunnews.com, dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon pada Sabtu 18 Mei 2024. Mereka pun mengungkapkan sejumlah fakta. Seperti yang diketahui, ke-8 tersangka kini mendekam di penjara dan ditangani 3 kuasa hukum. Kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman mengatakan para terdakwa bukan pelaku pembunuhan. Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Bahkan hasil autopsi jasad Vina pun berbeda. Lantaran pelaku divonis seumur hidup karena korban meninggal karena tusukan di dada dan perut. Namun Titin, kuasa hukum Saka, mengatakan hasil visum dan autopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Titin juga menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi yang utuh. Menurut Titin, perbedaan antara tuntutan dan hasil visum sangatlah mencolok. Lebih lanjut, Titin menyoroti bahwa kematian korban digambarkan sama, yaitu karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengungkap penyebab kematian 3 orang korban pesawat jatuh di Serpong, Tangerang Selatan. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Haryanto mengatakan, ketiga korban tewas akibat luka bentur pada kepala bagian belakang dan depan, dada, tungkai kaki, serta tangan pada Senin 20 Mei 2024. Haryanto menambahkan, ketiga jenazah tak diautopsi dokter. Pihak keluarga hanya mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan identifikasi sidik jari. Adapun kondisi 3 jenazah dipastikan utuh dan tak ada luka bakar yang dialami oleh korban. Sebelumnya, pesawat latih Teknam P2006T berkode PKIFP jatuh di Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Berdasarkan rekaman video yang Tribuners.com terima, tampak badan pesawat yang memiliki warna putih itu hancur. Kode PKIFP yang tertera pada bagian ekor dalam kondisi utuh. Adapun dalam insiden kecelakaan ini, 3 orang yang berada di pesawat meninggal dunia.
Identitas ketiga korban masing-masing atas nama Pulung Darmawan sebagai pilot, Mayor Purnawirawan Suwanda sebagai co-pilot, dan Farid sebagai engineer. Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penyiaran mendapatkan respon penolakan dari insan pers di Madura, termasuk di Kabupaten Sampang. Sejumlah jurnalis menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat pada Senin 20 Mei 2024 siang. Mereka menggelar aksi mulai dari Taman Bunga, kemudian menyisiri Jalan Raya Jamaluddin hingga ke Jalan Wijaya Kusuma, tepatnya di depan kantor legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Hanggara Pratama. Dan dari kasus itu mengantarkan Indonesia berada di urutan 61 negara terburuk sedunia. Apalagi jika RUU ini disahkan. Baik, terima kasih rekan Septiana dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penyiaran mendapatkan respon penolakan dari insan pers di Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Terbukti sejumlah jurnalis di Sampang menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada 20 Mei 2024 siang. Mereka menggelar aksi mulai dari Taman Bunga, kemudian menyisiri Jalan Raya Jamaluddin hingga ke Jalan Wijaya Kusuma, tepatnya di depan kantor legislatif. Kondisi aksi penuh dengan properti yang sebelumnya disiapkan oleh para jurnalis Sampang Bersatu, mulai dari keranda hingga miniatur kamera dan poster penolakan RUU penyiaran. Pantauan di lokasi aksi berjalan dramatis karena para demonstran melaksanakan sholat jenazah dan membakar segala properti dengan maksud simbol matinya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan aksi Kamaluddin Harun, dalam hal ini aksi sebagai bentuk memaksa agar DPRD Kabupaten Sampang turut menolak terhadap RUU penyiaran yang dirasa tumpang tindih, seperti di pasal 8A huruf I tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Hal ini terjadi tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers atau UU pers yang menyebut bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers. Tak hanya itu, demonstran juga menolak adanya pasal 50B ayat 2 huruf C memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi, karena seharusnya liputan investigasi merupakan mahkota jurnalis tapi malah dilarang. Kemudian di tengah aksi para demonstran ditemu oleh dua anggota DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin dari Komisi 2 dan Aulia Rahman dari Komisi 1. Agus Husnul Yakin menyampaikan permintaan maaf lantaran Ketua DPRD Sampang yakni Fadol tidak dapat hadir di tengah aksi lantaran tengah menjalankan tugas di luar kota. Kemudian Agus Husnul Yakin berjanji segala tuntutan aksi akan diteruskan ke DPR RI, namun berhubung pimpinan tengah menjalankan tugas di luar kota sehingga waktu tidak dapat ditentukan. Demikian rekan Septiana kembali ke studio. Tuntutan kita hari ini untuk menolak rancangan undang-undang penyiaran yang kita lakukan di gedung DPRD Kabupaten Sampang ini, mereka siap untuk menyampaikan ke DPR RI. Tidak hanya itu, anggota DPRD Kabupaten Sampang siap untuk juga melakukan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang dirasa tumpang tindih itu. Yang pertama di pasal 8 A itu, yang kemudian persoalan penyiaran itu ditangani oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan seperti kita tahu, penyiaran persoalan pers itu harusnya
merupakan kewenangan Dewan Pers. Ini berpindah kemudian ke Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu yang kita tolak. Terus kemudian ada pasal 53 itu. Di pasal itu ada klausul yang melarang peliputan, melarang produk jurnalistik investigasi yang seharusnya menjadi mahkota jurnalis itu kemudian dilarang. Nah, ini yang kita tolak. Mereka juga sepakat bahwa produk jurnalis investigasi ini sangat membantu masyarakat, bukan saja kepentingan-kepentingan sepihak, sehingga hal-hal yang kemudian harus diungkap ke publik melalui investigasi ini bisa terungkap, seperti itu. Dan DPRD Kabupaten Sampang siap juga mendukung untuk melakukan penolakan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.